Jadi kalau saya kan pilihannya berbeda. Kalau saya misalnya punya laki-laki kayak begitu, mendingan mundur. Mendingan gua nggak punya laki daripada menderita batin. Coba kalau begitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yuyun dari Majlis Taklim Permata Majalengka. Oke, Mangga, Yuyun. Bu Yuyun. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, Oi. jika ada seorang suami berkali-kali meninggalkan anak istrinya tanpa nafkah lahir batin untuk perempuan lain, maka istrinya pergi meninggalkan rumah dan meminta cerai. Pertanyaannya, Mah, apakah hukumnya untuk suami juga untuk istrinya? Kondisinya ini Satu. sering sekali bercerai itunya. Selingkuhnya. Sering. Kalau seorang suami wajib berikan nafkah kepada keluarga, dia tidak melakukannya, Rasul mengatakan dosa besar, titik. Untuk perempuan lain. Istrinya pergi keluar rumah, salah. Karena Anda masih jadi istri suami Anda. Yang benar, gugat cerai, panggil 2 orang saksi laki-laki balik berakal, jatuh talak, baru keluar rumah. Kalau istri langsung meninggalkan rumah, itu salah karena Anda masih jadi istri. Emang pernikahannya udah berapa tahun? Pernikahannya 36 tahun. 36 tahun? 36 tahun. Yang harmonisnya cuma 6 tahun, Mah. 6 tahun di awal? Ya, yang di awal aja. 30 tahun saya ditinggal pergi, tinggal balik terus. Betul. Saya bertahan karena demi anak. Salah. Bertahan demi anak, tapi nyiksa diri. Ngapain kita bertahan demi anak? Yakinkan, rezeki anak dari Allah, bukan dari suami. Makanya perempuan juga bekerja. Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah, lihat Siti Aisyah. Jangan Anda bilang, demi anak saya bertahan. Salah. Kalau kita menderita batin, sakit hati, bagaimana nyari duit? Bagaimana ngurusin anak? Kalau kita sudah nggak nerima, mendingan mundur. Nggak punya laki jelas, tanggung jawab anak adalah saya. Insya Allah lebih cerdas otak kita. Oke, anaknya ada berapa? Anaknya 2, perempuan semua. Sudah besar, sudah dewasa. Sekarang udah pada nikah. Sudah pada nikah. Jadi begitu istri keluar rumah, dosa. Karena istri tetap istri, kecuali sudah gugat cerai, diceraikan, meninggalkan rumah boleh. Oke. Kalau ujuk-ujuk meninggalkan rumah, tidak boleh Yuyun. Maaf kalau boleh bertanya. Sang suami tersebut melakukan itu apakah karena tidak ada kepuasan di dalam rumah tangganya atau memang karakternya tidak puas dengan cuma satu perempuan? Karakter, Mah. Soalnya terus menerus. Ganti-ganti? Ganti-ganti, bukan Hebat satu perempuan juga ya. saja. Makanya, tapi bisa bertahan 36 tahun itu yang aneh. Oke. Walaupun Anda katakan demi anak-anak. Oke. Dan sekarang sudah tua memutuskan ingin meninggalkan. Sudah? Udah. Sudah tinggalkan ya? Sudah alhamdulillah. Tenang hati Anda kan? Alhamdulillah. Lebih tenang sekarang daripada kemarin? Sekarang, Mah. Betul. Sekarang. Makanya saya bilang harusnya dari awal. Iya. Kita masih punya masa depan. Punya hak untuk senang. Punya hak untuk bahagia. Menentukan langkah kita kemana. Jadi kalau saya kan pilihannya berbeda. Kalau saya misalnya punya laki-laki kayak begitu, mendingan mundur. Mendingan gua nggak punya laki daripada menderita batin. Coba kalau begitu mah. Ntar pacarannya mah ini, pegel. Selingkuh mah ini, sakit hati. Ngapain mikirin orang, dia aja nggak mikirin kita. Jadi sekarang sudah cerai, alhamdulillah, tenang, tinggal ibadah. Semoga Anda di hari tuanya mendapat ketenangan dan kebahagiaan. Amin. 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 Jadi Ya tidak Rabbal salah, tidak berdosa. Oke. Tapi berdosa ketika Anda masih jadi istri dia, meninggalkan rumah, di situ dosa. Banyak taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Oke. Semoga kita mati husnul khotimah. Oke. Makasih, Mah. Makasih, Mah. Iya, iya. Insya Allah. Cukup. Alhamdulillah. Makasih, Mah. Semangat, Cik Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi berarti harus jelas juga statusnya Maya. Tidak hanya meninggalkan kabur gitu gak boleh? Makanya Mama bilang, masih jadi istri suami Anda tetap bertahan di rumah. Apapun yang terjadi, soal dia nyakitin karena Anda bertahan menjadi istri dia, kewajiban tetap wajib dilaksanakan. Makanya kita pakai ini, akal sehat. Suka nggak? Kalau suka terusin, jangan mengeluh. Nggak suka mundur. Begitu. Oke. Punya keputusan. Sip, kalau begitu. Tapi hebat bertahan sampai 30 tahun. Makanya Berapa? demi anak. Betul. Tapi banyak juga sih Mah yang gitu Mah.
Yang paling Silahkan. miris itu laki-lakinya kemana-mana pulang bawa penyakit. Banyak terjadi. Istrinya nggak ngapa-ngapain, setia di rumah. Ketempuhan. Ini kan enggak. Ya. Masih sehat. Alhamdulillah. Oke. Semoga Anda hidup di masa tua dengan anak mantu cucu. Insya Allah bahagia. Insyaallah, amin. Kita lanjut Mama. Sok. Siapa lagi mau nanya? Yang ini. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popon Fatimah dari Majelis Taklim Permata Majalengka. Oke, Popon. Tanya Halo, Mama halo. yuk. Ayo. Bu, ada Popon. Pon, Kaliwon. Wage. Pon. Ya, terima kasih Pak. Sok. Mah mau bertanya. Naon. Gini ya, saya kan sehari-hari mengasuh anak-anak atau di guru TK ya. Oke. Saya berangkat jam 7 sampai jam 11 lah kalau ini. Nah, terkadang setelah pulang sekolah itu suka ada acara mendadak ya. Mau menghubungi suami itu kadang HP-nya tidak aktif. Saya tanya, suami Anda ngantor apa di rumah? Kalau pagi di rumah, Ya, dia bagian sore. ngajar. Iya sama ngajar. Tapi kalau pagi di rumah. Nah, berarti saya tidak memberitahu suami ya karena ada acara yang lain. Apakah saya berdosa? Acaranya apa? Nggak bakso? Termasuk kadang ada rapat atau ada apa gitu. Punten, dengan profesi yang sama, saya yakin. Penuh pengertian. Kan yang namanya kita ngajar, entar rapat, entar dipanggil ama PDK dan seterusnya. Selama suami Anda mengerti, tidak masalah. Kecuali kalau Anda tidak siapkan di rumah makanan, pakaian, dan seterusnya. Apalagi cuma jam 7 sampai jam 11. Anda rapat atau ada seminar, selesai itu rapat, langsung Anda pulang ke rumah. Tidak masalah. Karena sama-sama profesinya dan dia pasti mengerti kalau kita bicara dengan syarat seperti